Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapatkan suatu postingan yang sangat lucu ya untuk saya tanggapi, tetapi harus saya tanggapi. Ini salah satu apologet muslim yang sempat memahami pemahaman kekristenan itu secara sempit, dan ini pun juga bertentangan dalam akidahnya sebagai seorang muslim. Bapak Ibu bisa melihat dalam postingan ini di mana ada akun yang bernama Selayang Pandang mengatakan bahwa jika sifat kalam atau firman yang keluar dari Allah itu menjelma jadi manusia. Jadi ini menyinggung tentang firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, dia mengatakan, seharusnya Bapa tidak lagi bisa bicara dan bisu karena sifat kalamnya telah keluar menjadi manusia, karena sifat itu yang berubah dan keluar dari Allah. Dan ia mengibaratkan bahwa ibarat tali pita yang dikeluarkan dan tidak lagi memiliki suara. Jadi pemikiran ini adalah pemikiran yang bersifat fisikal, bukan lagi metafisikal. Dan pemikiran ini merupakan informasi yang sebenarnya sudah dipakai oleh kalangan Mu'tazilah pada awal-awal perdebatan antara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi kaum-kaum yang menolak Qadimul Quran. Makanya kita akan memberikan 3 pernyataan di sini, di mana yang pertama, dalam postingan ini, ia memahami Allah yang omnipresent menjadi Allah yang terbatas. Maksudnya apa? Memahami Allah yang tidak terbatas sama sekali menjadi Allah yang terbatas. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama dengan sifatnya itu terbatas. Yang kedua, orang ini mengembalikan argumentasi Mu'tazilah yang dikafirkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan melihat sumber informasi buku yang saya gunakan bahwa ajaran yang dikembalikan Mu'tazilah ini dipakai dalam postingan ini. Yang ketiga, postingan ini bertentangan dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mari kita simak penjelasan video ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada video ini saya menggunakan 2 sumber, yaitu dari buku Kristen sendiri, yang satunya dari buku Islam. Yang pertama, percakapan Timotius 1 dan Khalifah Al-Mahdi, berarti ini sekitar abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, awal perkembangan Islam. Dan yang kedua, saya menggunakan buku Aqidah Salah versus Ilmu Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, ya. Jadi buku ini merupakan buku yang dipakai oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi Wahabi, di mana mereka ini menentang konfirmasi ilmu kalam, tetapi mereka menerima ilmu kalam dengan istilah baru, yaitu Tauhid Asma wa Sifat, ya. Jadi di sini kita menanggapi argumentasi pertama dia yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen sempat bisu ketika firman menjadi manusia. Teori kebisuan Allah ketika firman turun menjadi manusia itu telah terjadi pada zaman Khalifah Al-Mahdi, ketika dia mempertanyakan apakah Allah pernah bisu ketika dia telah menunjukkan firman-Nya. Ini tercantum ketika ditanggapi oleh Timotius Al-Awal dalam percakapannya pada halaman 130 sampai dan 131. Mari kita baca di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada halaman 130 dinyatakan oleh Timotius Al-Awal menanggapi Khalifah Al-Mahdi, dikatakan seperti ini. Seperti itu pula dengan kata-kata yang lahir dari diri seseorang, berpakaian suara yang timbul dan getaran udara. Tapi pada saat yang sama, kata-kata itu tidak terpisah dari wujud seorang dan rohnya. Dan tidak dapat dikatakan bahwa diri seorang dan rohnya telah berwujud suara. Maksudnya, ketika firman itu telah keluar dari diri orang tersebut, maka perkataan itu tetap pada dirinya sekalipun firman itu keluar dari dirinya. Firman manusia itu, ya. Lalu dikatakan lagi, seorang tidak akan pernah mengatakan bahwa ia telah mendengar wujud atau roh si fulan, tetapi ia mengatakan, kamu mendengar kata-kata si fulan. Dan ini terjadi dengan kenyataan bahwa kata-kata itu melekat pada diri seseorang, tidak jauh atau tidak terpisah dengannya. Demikian juga firman Allah, ya, mengenakan tubuh manusia seperti kita, tidak terpisah dengan Bapa atau wujud Allah dan rohnya. Sebaliknya dengan cara yang sama, Allah dan rohnya tidak dapat dikatakan telah mengenakan jasad bersama firman-Nya. Seperti yang kita lihat sendiri, intelektual dari Timothy Al-Awal sudah mementahkan argumentasi Islam awal bahwa ketika firman telah menjadi manusia, firman itu tetap bersama dengan Allah dan tak terpisah dengan Allah. Maka Allah tidak pernah bisu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini telah diargumentasikan ulang oleh kalangan Islam seperti yang disampaikan oleh Selayang Pandang tadi. Dan kita akan melihat juga hal ini sama dipakai oleh kalangan Islam sendiri. Logika yang dipakai Timothy Al-Awal itu pernah dipakai oleh
pemahaman Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mari kita lihat di sini. Pada slide berikutnya saya menulis teori kebisuan Allah ketika firman turun menjadi manusia. Dan sekarang itu digunakan oleh akidah Mu'tazilah serta bantahan Ahlus Sunnah. Walaupun konteksnya adalah kebisuan Allah ketika firman turun menjadi Al-Quran. Ya, kita lihat di sini dalam buku Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Di halaman 189, Syekh Abdul Aziz mengatakan seperti ini. Lalu mereka, maksudnya Mu'tazilah, memiliki perspektif bahwa jika begitu berarti kalam Allah terpisah dari zatnya. Dan itu artinya kalam Allah adalah makhluk. Jadi kalangan Mu'tazilah mengatakan mustahil Al-Quran itu qadim, karena dia terpisah dengan Allah ketika dia turun menjadi Al-Quran dan dia berbentuk sebuah makhluk atau ciptaan. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Mazuk At-Tafrifi, dikatakan seperti ini. Al-Quran adalah kalamullah dan kalamnya adalah sifatnya. Meskipun dibaca, dihafal, dipahami, didengar, dan ditulis. Buktinya seorang berbicara dengan perkataan yang didengar baik oleh orang yang jauh maupun dekat darinya. Namun hal itu tidak lantas berarti perkataan itu bukan darinya. Dan tidak pula berarti sebagai bagian yang terpisah darinya. Jika selayang pandang melihat video saya ini, silakan Anda kritik Islam dari kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Islam seluruh di kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang memberikan penegasan kalamullah ketika nuzul menjadi kitab itu tidak terpisah dengan Allah. Kalau begitu kenapa Anda menentang konsep iman Kristen yang mengatakan firman menjadi manusia? Firman itu tidak terpisah dengan Allah walaupun firman itu telah turun menjadi manusia ketika dia berkarya di bumi, ya. Dan ini menegaskan kembali ajaran Timotius al-awal. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan kedua. Jika Tritunggal itu satu dan Yesus adalah Allah, maka ketika Yesus sebagai Allah turun menjadi manusia, maka surga sudah kosong atau tinggal Bapa dan Roh Kudus saja. Ini sering sekali digunakan oleh kalangan muslim ketika mempertanyakan iman Kristen mengenai nuzul sang firman. Apakah di surga itu tinggal dua ketika Allah Tritunggal yang ketiganya atau yang pertamanya itu telah turun menjadi manusia? Mari kita lihat bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Oke, jawabannya. Yang pertama, Allah Tritunggal sekalipun hipostasis firman menjadi manusia, pribadi dari ketiga Tritunggal itu, Allah tetap Tritunggal dan firman tetap satu di surga, sekalipun firman juga telah menjadi manusia. Contohnya, rekaman suara manusia dan suara manusia di tempat yang sama, rekaman itu ada suara kita. Dan kita masih tetap dapat berbicara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kita juga bisa melihat argumentasi yang digunakan oleh Syekh Abdul Aziz Marzuk At-Tarifi tadi yang mengatakan bahwa rekaman suara kita masih bisa terinformasikan di luar diri kita sekalipun tak berpisah dengan kita. Silakan lihat video saya sebelumnya atau slide sebelumnya yang saya sudah presentasikan ya. Argumentasi yang kedua, Allah itu omnipresent atau maha hadir, tak terbatas. Begitu juga firman yang menjadi manusia. Dasar ayatnya adalah surah Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dan 24. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 dan Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 itu adalah pertama kali kita melihat Yesus menunjukkan bahwa dia omnipresent atau maha hadir sekalipun dia telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam literatur Islam melalui riwayat hadis sahih, Allah pernah nuzul, ya. Allah itu pernah juga turun. Sekalipun ini harus ditakwilkan lagi di antara perdebatan aliran dunia Islam. Jika umat Kristen meyakini Allah telah menjadi manusia, telah turun menjadi manusia. Dalam Islam Allah itu pernah juga turun dari langit ketujuh. Itu terdapat dalam riwayat hadis sahih dalam Bukhari 6940 di mana dikatakan seperti ini. Supaya menghemat waktu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca isnadnya ya. Saya langsung baca aja kepada intinya. Rob kita Tabaraka wa ta'ala setiap malam, kata kita lihat di sini, setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lantas ia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Jika pertanyaan saudara muslim atau kalangan-kalangan mereka yang logikanya sempit mengatakan ketika firman menjadi manusia atau Allah telah turun menjadi manusia, apakah surga itu kosong atau hanya tinggal dua pribadi saja yang ada di surga? Maka kita juga bisa menanyakan hal yang sama. Ketika Allah telah turun dari langit ketujuh, apakah Allah waktu itu meninggalkan arsy-Nya? Apakah arsy-Nya sempat kosong? Arsy itu artinya kursi ya, atau tahta Allah menurut pandangan Islam. Nah,
Dalam kontroversi penafsiran dalam hadis ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, ada Islam Mujasyimah yang meyakini secara harafiah Allah turun seperti manusia dan Allah hanya ada di atas. Ya, jadi Allah itu terbatas, tidak omnipresent bagi kalangan Mujasyimah. Yang kedua, sebagian ahlul sunnah Asy'ariyah menafikan makna turun dari langit karena mereka menggunakan dasar ayat Quran surah Qaf ayat yang ke-16 yang dikatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu, seolah-olah Allah itu omnipresent, maha hadir seperti yang diyakini umat Kristen. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, di kalangan Islam Salafi Wahabi ya sempat dituduh mementaskan ajaran Mujasyimah, tetapi Salafi Wahabi hanya meyakini secara tertulis tanpa menafsirkan turunnya Allah sama seperti manusia. Maksud saya apa? Salafi Wahabi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tonton video mereka meyakini Allah itu ada di atas. Allah itu ketika turun dari langit ke-7, dia mengakui hal tersebut, tetapi dengan syarat jangan ditafsirkan seperti manusia turun dari atas tangga. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, ini biasa digunakan juga di kalangan muslim ya. Ketika pembaptisan, apakah itu membuktikan Tritunggal itu triteisme? Karena apa? Bapa dengan suaranya yang di langit, Anak dan Roh Kudus nampak terpisah, di mana Anak dibaptis dan Roh Kudus itu dalam bentuk wujud burung merpati. Untuk menjawab hal tersebut, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, pembaptisan Yesus sebelumnya sudah membantah argumen Islam. Turunnya Sang Firman Allah menjadi manusia, maka Allah di surga sudah bisu. Dan faktanya, ketika Firman telah turun menjadi manusia dan dibaptis, yaitu Yesus Kristus, Allah masih bisa berkata, Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ya, itu bisa dibaca dalam Matius pasal 3 itu. Yang kedua, pembaptisan Yesus merupakan cerminan Firman yang menjadi manusia, yang satu dengan Allah dan tubuh inkarnasi. Ya, berarti ketika kita meyakini Tritunggal, itu harus dipahami secara Tritunggal ekonomi dan Tritunggal ontologis, di mana Yesus Sang Firman yang menjadi manusia itu adalah cerminan dari Firman yang ada di surga. Ya. Yang ketiga, teofani pembaptisan mengacu Tritunggal ekonomi, yaitu fungsi atau pernyataan atau penampakan, bukan Tritunggal ontologis atau kesatuan hakikat. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa melihat ya, di mana video Abah Bambang Nursena itu pernah memberikan argumentasi Tritunggal ekonomi dan Tritunggal ontologis. Tapi kita akan membaca dulu artikel Muriwali Yanto Matalu memahami doktrin Tritunggal. Bapak Ibu bisa cek ini di website, di mana beliau mengatakan banyak orang membahas Tritunggal ekonomi, yakni membicarakan Tritunggal berdasarkan fungsi dan kaitannya dengan ciptaan dan mengabaikan pembahasan Tritunggal ontologis. Yang dimaksud dengan Tritunggal ontologis adalah Tritunggal di dalam dirinya sendiri atau substansi hal Allah yang tidak dapat dinyatakan secara kasat mata tetapi dapat dipahami secara doktrinal. Baik, untuk video terakhir ini kita akan melihat bagaimana pernyataan video Abah Bambang Nursena ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul, itu Tritunggal, tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis, Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari Firman yang menjadi manusia, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi Firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, Firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika Firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat.